Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afira Putra, kelas PJKR 19, NIM 619331105. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang UAS strategi pembelajaran penjas. Yang pertama, strategi mengajar pendidikan jasmani saat trennya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang maksud dengan berpusat pada siswa. Jawabannya itu adalah sistem pembelajaran berpusat pada siswa adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Masih kurangnya minat baca siswa membuat mereka mengandalkan pengajaran guru di kelas, dan hasilnya siswa harus memahami dulu apa yang disampaikan. Seharusnya siswa membaca materi pelajaran terlebih dahulu supaya apa yang tidak dipahami dapat ditanyakan langsung. Kelambatan dalam proses pembelajaran inilah yang membuat siswa tertinggal dengan siswa yang lain yang rasa ingin tanya tahunya besar dengan adanya pembelajaran integratif. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan strategi mengajar berpusat pada guru, dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi ini efektif dilakukan. Jawabannya itu adalah ketika seorang guru membawakan sebuah bahan pembelajaran ketika mengajar, maka guru wajib menyediakan suatu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru dalam situasi mengajar dapat dipahami secara leluasa dalam penyampaian bahan pembelajaran terhadap siswa. Oleh karena itu, bahan materi tersebut sudah tertuang sepenuhnya di RPP. Ketika guru mengajar, ada baiknya menyiapkan sebuah RPP. Kondisi di dalam kelas ketika guru menyampaikan bahan pelajaran yaitu harus profesional lalu menguasai materi, sehingga murid mudah dalam mencerna penjelasan dari guru ketika sedang mengajar. Yang ketiga, soal yang ketiga itu buku teaching page itu kan karya yang merupakan buku wajib yang Anda harus pelajari mandiri pada mata kuliah ini. Menerangkan bahwa ada 11 gaya dalam mengajarkan pendidikan jasmani. Anda diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana saja prestasinya berpusat pada siswa, dan gaya mengajar yang mana saja orientasinya berpusat pada guru, dan ke-11 gaya mengajar dimaksud dan berikan perlengkapannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu A. Gaya komando. Tujuan dari gaya ini adalah mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini semua aktivitas pembelajaran. Yang kedua, B. Gaya latihan atau praktis. Gaya ini memberikan siswa untuk memperlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Gaya C, yang ketiga, tumbal balik atau resiprokal. Pada gaya ini, siswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru, hakikat siswa bekerja sama dengan teman, menerima umpan balik langsung, mengikuti kriteria yang dirancang guru, dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan bersosialisasi. Yang keempat, soal yang keempat, jelaskan yang dimaksud mengajar menggunakan pendekatan atau saintifik. Jawabannya adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip, selalu tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Soal yang kelima, yaitu soal terakhir, saintifik agar peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran dengan pendekatan kurikulum ke-13,
menuntut guru pendidikan jasmani mengajar menggunakan pendekatan saintifik yang dimaksud pada kurikulum tersebut. Dalam implementasinya menggunakan strategi 5M. Jelaskan apa yang maksud dengan strategi 5M dan apa kaitan antara 5M dengan pembelajaran saintifik. Itu jawabannya pertama, pembelajaran 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Masih belum muncul aspek menanya. Beberapa guru mengeluhkan fasilitas sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan pendekatan saintifik. Selain itu, kesiapan peserta didik juga menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pendekatan saintifik oleh guru peserta didik. Lebih senang jika pembelajaran PJOK berisi permainan. Kaitannya adalah dalam pembelajaran dengan metode 5M, mengamati seorang siswa dituntut selalu aktif dalam bertanya pada saat seorang guru selesai menjelaskan kajian pembelajaran. Dengan begitu seorang ketika bertanya dapat memahaminya. Menanya, agar seorang siswa mengetahui atau tahu yang sudah diberikan penjelasan kepada seorang guru. Ketika hendak siswa bertanya kepada guru, lalu guru tersebut menjawabnya dengan baik agar siswa dapat memahaminya. Yaitu mencoba, seorang siswa perlu mencoba sesuatu hal yang mudah dijelaskan oleh guru berupa penjelasan materi yang disampaikan oleh guru, sedangkan siswa wajib untuk mencoba dan memberikan yang terbaik dalam hal berupa praktek materi yang ia coba. Mengkomunikasikan, setelah metode pembelajaran seperti guru menjelaskan bahan pembelajaran ketika dijelaskan oleh di hadapan para murid, guru dituntut pandai menguasai materi dan bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga murid yakin terhadap kemampuan seorang guru dalam menjelaskan suatu metode pembelajaran dengan baik. Yang terakhir yaitu mengasosiasi, cakupan dari mananya segala sesuatu yang tidak tahu oleh murid perlu tindakan bertanya oleh guru agar seorang murid dapat jalan keluarnya daripada materi tersebut. Mencoba, seorang murid perlu bertindak ketika guru sudah menyampaikan bahan pembelajaran. Antara sesi tanya jawab yang dilakukan oleh murid, tujuannya menanyakan sesuatu hal yang semestinya ia tidak tahu menjadi tahu. Mengkomunikasikan atau menjelaskan materi yang dipaparkan oleh seorang guru dengan baik dan benar. Baik, demikianlah tadi penjelasan saya tentang mata kuliah strategi pembelajaran penjas. Lebih dari kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.